Kamu gak pernah benar-benar jadi satu versi di dunia ini. Kamu itu banyak versi, tergantung siapa yang ngeliat. Kamu pernah kepikiran gak sebenarnya orang lain itu ngeliat kita kayak gimana sih? Kadang ada yang kagum sama kita, kadang ada yang menjadikan kita contoh. Di sisi lain, ada juga yang ngeliat kita sebagai ancaman. Padahal kita gak berubah, yang berubah itu cara mereka mandang kita. Dan ini hal yang sering banget bikin kita overthinking. Coba kamu bayangin, di mata teman dekat kamu mungkin orang yang asik, nyambung, dan bisa dipercaya. Tapi di mata orang yang baru kenal kamu bisa aja terlihat dingin, atau bahkan kelihatan sombong. Di mata orang yang pernah kamu bantu, kamu mungkin dianggap baik banget. Tapi di mata orang yang iri sama kamu, kebaikan kamu bisa dianggap pencitraan. Satu orang, tapi banyak versi. Dan semua itu terbentuk bukan cuma dari siapa kamu, tapi dari pengalaman, perasaan, dan sudut pandang mereka. Secara psikologi, manusia itu nggak pernah ngelihat dunia ini secara objektif. Kita semua punya kacamata masing-masing. Misalnya, orang yang pernah dikhianati, mereka lebih gampang curiga. Orang yang insecure, mereka lebih gampang merasa tersaingi. Orang yang percaya diri, mereka lebih gampang kagum sama orang lain. Jadi ketika mereka ngelihat kamu, yang mereka lihat itu bukan kamu sepenuhnya, tapi versi kamu yang udah difilter oleh pengalaman mereka sendiri. Makanya ada orang yang ngelihat kamu sebagai inspirasi, tapi ada juga yang ngelihat kamu sebagai saingan. Padahal kamu gak berubah. Ini bagian yang sering banget bikin gak nyaman. Kadang kita ngerasa, aku gak ngapa-ngapain, kok dia kayak gak suka ya sama aku? Jawabannya sederhana, karena keberadaanmu aja udah cukup untuk memicu sesuatu di dalam diri mereka. Mungkin kamu lebih cepat berkembang, lebih percaya diri, atau punya sesuatu yang mereka inginkan. Dan tanpa sadar, mereka mulai membandingkan. Dan dari situ mulai muncul rasa iri, minder, atau takut tersaingi. Akhirnya, kamu berubah dari orang biasa jadi ancaman di mata mereka. Padahal, kamu cuma jadi diri sendiri. Di sisi lain, ada juga orang yang ngelihat kamu dengan kagum. Kenapa? Karena mereka melihat sesuatu dalam diri kamu yang mereka hargai. Bisa jadi cara kamu ngadapin masalah, cara kamu bersikap, atau perjalanan hidupmu. Dan yang menarik, orang yang kagum biasanya bukan tipe orang yang merasa terancam. Mereka justru ngeliat kamu sebagai inspirasi, bukan kompetisi. Ini bagian paling penting. Kita sering capek, karena berusaha ngontrol cara semua orang ngeliat kita. Kita pengen disukai semua orang, kita pengen dipahami semua orang. Kenyataannya itu nggak mungkin. Karena setiap orang punya pengalaman berbeda, luka berbeda, dan cara berpikir yang berbeda. Semua itu mempengaruhi cara mereka ngelihat kita. Jadi, sebaik apapun kamu, akan tetap ada orang yang salah paham. Dan seburuk apapun kamu, akan tetap ada orang yang ngelihat sisi baikmu. Daripada sibuk mikirin cara semua orang ngelihat kita, lebih baik kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Kayak jadi versi diri yang jujur, memperbaiki diri, bukan menyenangkan semua orang. Dan memilih lingkungan yang bisa ngeliat kita dengan cara yang sehat. Karena pada akhirnya yang penting bukan semua orang yang suka sama kamu, tapi orang-orang yang benar-benar ngeliat kamu tanpa filter yang merusak cara pandang mereka terhadap kamu. Jadi kalau kamu hari ini ngerasa, kok ada ya orang yang gak suka sama aku? Nah, ini yang perlu kamu ingat. Bukan kamu masalahnya, kamu cuma dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena di dunia ini, kamu akan selalu jadi inspirasi bagi sebagian orang, pelajaran bagi yang lain, dan mungkin saingan bagi beberapa orang. Dan itu wajar banget, karena kamu gak pernah diciptakan untuk jadi satu versi di mata semua orang.